Haulahu lam yumtar, lam yunzal alaih. Sebelahnya ini sawah ini kagak kehujanan, hujan cuma sepetak doang. Ini tanda kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ini muridnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Kalau kita belum begitu berarti kita masih belum benar-benar mengikuti Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan ada manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini izin kemarin baca takrirat, sekarang bacanya Fathul Arif aja. Ini duluannya baca potong dulu sekali. Kitab Taharah, kitab Ahkam Taharah, kitab menerangkan tentang hukum taharah. Yang pertama, hukum taharah al-miyah, air. Al-miyah allati yajuzu at-tathhiru biha sab'u miyahin. Air yang boleh digunakan untuk berwudu, untuk bersuci, mandi dan berwudu itu ada 7 macamnya. Pada asalnya. Pada asalnya ada 7 macamnya. Ma'us sama yang pertama adalah air langit, air hujan. Wa ma'ul bahar, air laut. Wa ma'ul nahar, air sungai. Wa ma'ul bi'ir, dan air sumur. Wa ma'ul ain, dan air sumber. Wa ma'ul salji, dan air salju. Wa ma'ul baradi, dan air embun. Air salju dan air embun. Air salju dan air embun ini 2 air yang begitu unik ya. Disebutkan di dalam kitab ini tersurat air salju itu air yang turunnya cair. Turunnya dari langit itu cair. Nyampenya ke bawah dia membeku. Kalau air embun sebaliknya, air embun itu sebetulnya turunnya dari langit itu kalmilik. Keras kayak garam katanya, air embun itu. Tapi nyampenya ke bumi udah cair. Itu tanda kalau semua yang bergerak itu sesuai dengan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama air, tempat turunnya sama, asalnya sama, jadinya berbeda. Berbalik malahan. Itu termasuk tanda kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Itu macamnya air ada 7. Summa al-miyah ala arba'ati aqsam. Kemudian air yang boleh dipakai sesuci tersebut yang ada 7 macam tersebut terbagi, kemudian hukumnya terbagi menjadi 4 bagian. Pertama, tahirun mutahhirun ghairu makruhin. Suci dan mensucikan yang tidak makruh, ghairu makruhin istimalu. Suci mensucikan tidak makruh menggunakannya. Wa huwa al-ma'ul mutlaq. Air tersebut adalah air mutlak. Maksudnya air mutlak adalah air yang belum berubah daripada bentuk asalnya. Air laut masih air laut, air sumur masih begitu, nggak ada perubahan, masih wujud aslinya, nggak ada perubahan. Itu air yang biasa kita pakai mandi, biasa air kita pakai berwudu, masih mutlak. Ya. Air itu adalah sesuatu yang mengalir, yang lembut, yatalawan bilauni ina'ihi. Sebutkan di dalam kitab ini, yatalawan bilauni ina'ihi. Yang dikatakan air itu adalah berwarna dengan warna wadahnya. Wadahnya warnanya hijau atau air jadi warnanya hijau. Itu yang dikatakan air. Sebetulnya kita udah tahu semuanya gitu ya. Itu yang dikatakan air mutlak. Tapi kalau kopi kadang-kadang kan tempatnya warnanya, gelasnya warnanya hijau tapi kopinya hitam, warnanya jadi warna tetap hitam. Itu namanya udah bukan ma'un mutlak lagi. Mutaghayyir. Kemudian yang kedua adalah wadhahirun mutahhirun makruhin istimalu. Yang kedua air yang suci dan mensucikan tapi makruh menggunakannya. Wa huwa al-ma' al-musammas. Air tersebut adalah air yang dijemur, air yang terjemur matahari, meskipun bentuknya masih asli, ya, tapi menggunakannya hukumnya makruh, tapi dengan catatan. Di dalam kitab ini dengan catatan menjadi makruh dengan 9 catatan. Yang pertama, ayat ta'asar bi hararati syams. Kalau panasnya tersebut dapat berpengaruh terhadap kulit kita kepanasan makanya. Atau tuh. Maksudnya kalau panasnya kagak banget, enggak ya ta'asar, enggak membekas panasnya, maka enggak makruh. Ya. Kemudian ayustamala halata ta'assurihi bil hararah ay huwa sakhirun. Dipakainya juga waktu masih panas begitu. Dipakainya juga waktu masih panas.
Yang pertama ta'asar, membekas. Apa sebabnya menjadi membekas? Nanti ada sebabnya di bawah. Yang ketiga, ayasta'milahu al-hayy. Kalau digunakan orang hidup, kalau digunakan untuk mandiin jenazah, nggak apa-apa. Air meskipun panas nih, dipakai mandiin jenazah, nggak apa-apa. Selama la ta'asar, selama tidak membuahkan luka, begitu. Yang keempat, ayyakuna fi ina'in. Nah, menjadi ta'asar, ya, panas menjadi ta'asar, menjadi membekas, mempengaruhi terhadap kesehatan apabila air tersebut fi ina'in muntaba'in kal hadid, berada di atas wadah yang dicetak seperti besi, wan nuhas, tembaga, ar-rasas, timah. Jadi makruh menggunakan air kalau panas kalau air tersebut adanya di atas wadah yang wadah tersebut ya, dari besi, tembaga, timah. Kalau airnya di atas kolam, kagak ngapain-ngapain, nggak makruh. Paham maksudnya? Kan kita tahu nih air yang kejemur matahari, air yang panas. Umpamanya air kolam kita pakai di keran masih panas, begitu kan? Kalau masih baru gitu, itu makruh. Makruh kalau tempatnya itu adalah hadis, besi, atau tembaga atau timah. Kenapa? Itu akan jatah asal tadi. Air kalau udah tercampur sama wadah besi akan merusak kulit. Kan merusak kulit. Yang kelima, ayakuna fi waqtil har, kalau digunakannya memang di cuaca juga lagi panas. Ya. Bukan cuaca, bukan. Airnya lagi panas. Kalau cuaca nanti ada di bawah. Yang keenam, ayustamal fil badani la fi thawbi, dipakainya buat badan, bukan buat baju. Kalau buat baju nggak makruh. Dipakai ke badan baru makruh. Kenapa? Karena Islam thayyib, menjaga kesehatan. Yang ketujuh, ayakuna fi qutrin har, fi qutrin har, kal Hijaz wa Hadramut. Adanya air tersebut di wilayah-wilayah yang suhu itu tinggi terus, kayak di Mekah, Madinah, di Hadramut. Kalau di Indonesia nggak ada. Jadi meskipun di wadah besi, cuaca di Indonesia pun nggak bikin air itu besi itu mempengaruhi kesehatan air. Di sana itu rata-rata panas, cuaca di atas 35 derajat, 40. Kadang-kadang ngasih tahu tuh, punya saudara lagi di sana bilang 40 derajat panas di sana. Gitu. Kalau di sini kan enggak ya, 30 sekian lah. Yang ke-8, Allah yata'ayyan, bila tidak menjadi fardu ain. Bila wujida ghairuhu. Kok bisa jadi fardu ain? Kalau ada air yang lain, maksudnya kita makruh pakai air yang kejemur matahari tersebut kalau ada air yang lain. Tapi kalau nggak ada air yang lain, hukumnya wajib kita pakai itu air. Fardu ain. Wajib kita pakai itu air. Kenapa? Karena nggak ada yang lain lagi. Kecuali turab. Nggak sah turab kalau masih ada air. Yang terakhir, Allah yakhsha'al alam. Fa'in khasyal alam harum alaihi at-taharatu minhu. Ya. Yang terakhir, kalau dia tidak mengkhawatirkan dia punya sensitif, alergi kulitnya dia. Kalau dia alergi sama panas kulitnya dia, maka haram pakai itu air hukumnya. Kalau ada air yang lain. Jadi paham ya? Kemudian wudu pakai itu sah apa enggak? Sah. Mandi janabah pakai itu sah apa enggak? Sah. Akan tetapi makruh. Kemudian wa tahirun ghairu mutahhirin li ghairihi wa huwa al-ma' al-musta'mal. Hukum air yang ketiga adalah air yang suci, ya, akan tetapi tidak bisa mensucikan yang lainnya. Itu yang dikatakan air yang musta'mal. Musta'mal di sini fi raf'i hadatsin aw izalati najasin illam yataghayyar wa lam yazid waznuhu ba'da infisalihi amma kana ba'da i'tibari ma yashtari bihi al-maqsud min al-ma'. Al-musta'mal wal mutaghayyar bima khalaqahu min at-tahirat.
Hukum air yang tidak bisa mensucikan adalah air yang telah digunakan untuk bersuci atau air yang telah digunakan air yang telah berubah dengan campuran sesuatu yang suci. Ya. Dengan perubahan yang dapat menolak kemutlakan air tersebut, perubahan bau, warna atau rasanya. Jadi nggak mutlak lagi itu air, nggak mutlak lagi itu air, nggak murni lagi itu air. Nah, menjadi mustakmal itu air kalau kita pakai untuk bersesuci. Bersesuci itu wudu atau mandi hadas atau menghilangkan najasa. Tapi kalau hanya untuk kita cuci tangan aja, nggak jadi mustakmal. Itu air tidak akan menjadi mustakmal kalau cuma dipakai cuci tangan, bukan lagi wudu. Nggak jadi mustakmal. Dan mustakmal itu kalau air tersebut mencipratnya itu ba'da infisal. Di sini disebutkan di dalam kitab Tafsir. Kalau sudah munfasil dari a'dha kita, ba'da infisal adalah a'dha. Kalau sudah kita pakai dari anggota badan wudhu kita, misah dari kulit kita, balik lagi ke wadah yang kagak nyampe 2 kula, itu mustakmal namanya. Itu namanya mustakmal. Bisa dipahami? Beda halnya kalau kita ngambil air belum nyampe ke wajah kita atau belum nyampe ke kita punya basuhan, air tersebut udah netes-netes dari tangan. Ini wadahnya nggak nyampe 2 kula, netes-netes dari tangan kita. Ini ya belum munfasil, belum pisah dari a'dha wudu, dari anggota wudu. Bisa dipahami? Jadi kalau netes-netesnya sebelum kita pakai, maka bukan mustakmal. Tapi kalau udah kita pakai, mustakmal. Gimana yang nempel ke tangan? Yang nempel di tangan. Jadi bak mandi nggak nyampe 2 kula, udah nempel ke tangan, kita udah jaga nih, ngambil seret begitu, kenanya umpamanya hati hidup dia nggak nyampe 2 kula, kita ngambil, itu basuhnya jauh begitu ya. Habis itu kan, ini kan munfasil juga nih. Harus dengan niat ikhtiraf. Kalam meskipun khilaf di dalam takrirat, kalam yang paling hati-hati kita niat ikhtiraf. Apa itu ikhtiraf? Niat ngambil air untuk wudu atau niat ngambil air untuk mandi. Maka tidak memustakmalkan air tersebut. Ini membahas air yang kurang dari 2 kula. Bisa dipahami ya? Ini membahas air. Jadi air mustakmal itu adalah air yang qalil, air yang sedikit. Air sedikit itu madu nakullatain, air yang kurang daripada 2 kula. 2 kula itu berapa banyak, Ben? 217 liter takriban, kira-kira di dalam takriran 217 liter. Kalau ukuran bak mandi 60 cm kali 60 cm persegi, 1 zirah. Zirah air 60 kali 60 persegi. Kalau udah 60 kali 60 persegi itu 2 kula. Meskipun kita mau begini juga nggak apa-apa kalau untuk berkurang dari itu. Makanya kita hendaknya bikin bak mandi itu lebih daripada itu. Sekarang apa namanya, ada itu tempayan gede, paling gede 200 liter tempayan tuh, kurang dari 2 kula. Ada juga bak mandi udah produk-produk di material 60 cm, 60 cm, di sini mencong begitu. Iya kan? Itu nggak nyampe 2 kula, nggak nyampe 2 kula. Kalau kita wudu di situ, ya, kalau kita wudu di situ, maka kalau airnya itu nyiprat ke situ, habis wudu kita nyiprat lagi ke situ, itu air nggak bisa dipakai bersuci. Anak kita pipis, distinjain, dicewokin, maaf, malah tambah najis itu, malah tambahnya baru najis, keluar najis semuanya, pakaian najis semua, sejadah najis. Sangat penting nih hukum bersuci. Bukannya penting kita bikin kolam yang gede, orang dulu kolam yang gede-gedean. Sekarang jangan lagi kolam, rumah yang kecil-kecilan. Tambah ke belakang, tambah sempit dunia kayaknya. Mudah-mudahan lega dunia kita. Kalau kita nggak bisa, kamar mandi kita umpamanya, kamar mandi kita nggak memenuhi syarat untuk bikin bak mandi yang bisa lebih daripada 2 kula, pakai keran aja ya, pakai keran. Bak mandinya nggak nyampe 2 kula nih. Gimana caranya biar bak mandi tersebut jadi nyampe 2 kula? Kita masukin selang ke keran kita, masukin selang ke keran kita, yang ujung selangnya tersebut tercelup ke dalam air, tercelup ke dalam air. Jadi ketika keran tersebut dihidupkan, tercelup ya, bukan cuma sekedar keran doang tapi kagak nyelup, sama juga bohong.
Pakai selang itu tujuannya dia mutasil, menyambungkan air yang ada di ember, air yang ada di bak yang nggak sampai 2 kula ke toren kita atau ke sumur kita. Bisa dipaham nggak? Jadi kapan keran kita hidupin, air yang udah mustakmal ini menjadi mensucikan lagi. Karena udah tersambung sama air yang banyak. Di dalam kitab Taklirah di sini bahkan ada misal ma'un mutanajjis. Air yang mutanajis, bukan najis ya. Ada beda antara najis dan mutanajis. Kalau air yang mutanajis tercampur najis menjadi najis. Ada air yang mutanajis nggak nyampe 2 kula. Ya. Ada ember nih, ember gedenya isinya umpamanya 60 liter, mutanajis, kena pipis di situ. Meskipun nggak berubah hukumnya menjadi mutanajis. Kemudian ember ini ada 4 ember, isinya 60 liter. Sama-sama semuanya mutanajis. Digabungkan ke satu ina, ke satu wadah yang menampung air 4 ember tersebut. Gabung dah tuh. Setelah gabung kan menjadi 240 liter. Kan menjadi banyak. Ya. Menjadi banyak, maka hukum airnya menjadi suci dan mensucikan lagi. Padahal mutanajis, bukan mustakmalin. Mutanajis, tapi bukan air yang najis. Kalau air yang najis, nggak bisa disuciin. Contoh air najis, bedanya najis sama mutanajis. Kalau najis memang sudah asalnya najis, kayak air pipis kita. Itu sudah air yang najis. Bisa nggak pipis disucikan? Nggak bisa, hilang udah. Tapi kalau yang mutanajis, contoh baju kita kena pipis kita, bisa ini baju yang disucikan. Ini mutanajis terkena najis. Jadi paham ya? Kalau disatukan itu air mutanajis, kemudian dipisahin lagi, dipisahin lagi. Selama dipisahin nggak ke ember itu lagi, karena itu ember, hukum embernya masih mutanajis. Dibalikin ke situ lagi jadi mutanajis lagi karena dinajiskan dengan status embernya. Tapi kalau dipisahin, embernya udah dicuci, embernya disuciin, dimasukin lagi ke itu ember, jadi suci. Ya, paham ya? Kalau bak mandi kurang daripada 2 kula, cara mensiasatinya. Ini penting banget soalnya. Banyak di mana-mana rata-rata kamar mandi airnya baknya nggak sampai 2 kula. Betul nggak kira-kira? Betul. Dipakai tuh sama antum bersesuci. Kalau udah dipakai buat mustakmal, buat mandi atau kecuali dipakai buat anak kecil nyuci. Kalau anak kecil wudu, maka mustakmal juga hukum. Menjadi mustakmal juga. Dipakai mandi sama orang kafir aja di dalam kitab Taklirah. Dalam orang kafir mandi tetap aja ya. Jadi mustakmal juga. Jadi dipakai bersesuci atau mensucikan najis. Maka caranya kita sambungin. Nggak ada cara lain mensucikan karena wadahnya ini nggak nyampe 2 kula. Umpamanya kerannya kita hidupin terus sampai ngeluber, mengalir. Bukan begitu yang dimaksud kalau mengalir. Air yang mengalir itu air yang lebih daripada 2 kula alirannya. Alirannya itu gelombangnya itu lebih daripada 2 kula. Air yang mengalir dari ember atau dari bak mandi kita alirin pakai keran, itu ngebuang air. Mubatir. Ngebuang air dengan caranya kita pakaiin selang ke keran kita. Selangnya itu yang panjang sampai keceluk ke dalam bak mandi. Hidupin keran sebentar doang, hukumnya udah mutlak lagi. Karena nyambung sama yang di toren. Kalau torennya lebih dari, kalau toren paling kecil 500 liter. Kalau toren paling kecil 500 liter, 40 lah lebih. Bisa dipaham ya? Nah, ini PR nih buat antum semua di rumah. Jaga kesucian. Ya, karena kurangnya kesucian akan bikin kita ini, kurangnya kesempurnaan taharah itu bikin kita ini malas ibadah. Bikin kita malas ibadah. Yang pertama, air yang nggak bisa mensucikan ma'ul mustakmal wal mutaghayyir bima khalatahu, dan air yang berubah dengan sebab dicampurkan sesuatu minat tahirat yang suci. Ya. Dengan sebab wa min hadhihi hadzal qismul ma' al mutaghayyir ahadu awsafihi
بشيء خلطه من الطاهرات تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء عليه فإنه طاهر غير طهور حسيا كان التغيير أو تقديرا أو تقديريا كأن خلط بالماء ما يوافقه في صفاته كماء الورد المنقطع الرائحة. Baik perubahan air yang nggak sampai 2 kula itu dapat dirasa atau tidak dapat dirasa, ya dapat dilihat atau nggak dapat dilihat, baik hisyan atau takdirian. Kalau yang dapat dilihat warnanya berubah, kalau yang nggak dapat atau baunya udah berubah. Kalau yang nggak dapat dilihat kadang-kadang ya dicampurkan dengan air mawar contohnya, campur air mawar itu air, maka warnanya masih tetap kayak air. Baunya pun kadang-kadang masih nggak terasa kalau air ini sudah berubah, tapi ketika kita coba buat pakai kumur berubah rasanya. Itu namanya takdiri. Asyian kana taghyir atau takdirian. Akan tetapi kalau mutaghayyir bi mukhalatatin la yastaqbil ma'anhu qatinin wa tuhluq wa ma fi maqalihi wa mamarihi wal mutaghayyir bitul al-muqad fa innahu tahur. Kalau berubahnya air dengan sesuatu yang dibutuhkan oleh air itu tersebut, la yastaqbil anhu. Contoh kayak tanah bagi air yang ada di sungai. Air sungai kan berubah tuh ya. Air sungai berubah warnanya, tapi berubahnya dengan tanah. Bisa nggak ini air sungai ini menjadi air tanpa tanah tersebut? Kan nggak bisa. La yastaghni anhu. Nggak bisa berdiri sendiri ini air sungai tanpa ada tanah tersebut. Maka air tersebut tidak termasuk air yang berubah. Kemudian contoh juga tohlok itu lumut. Kolam ada lumutnya. Berubah warnanya tuh air yang lumut, nggak ngapa-ngapa. Selama lebih daripada 2 bulan. Maaf, ini bahasan air yang lebih daripada 2 bulan. Kemudian wa ma fi muqirrihi wa mamarihi. Apapun yang menjadi tempat diamnya air dan tempat lewatnya air. Contoh kayu juga, wadahnya kayu, berubah air ini baunya kayak baunya kayu tersebut, maka enggak berubah. Contoh juga berubah dengan sebab daun, tapi daunnya jatuhnya dengan sendirinya sampai itu daun lama, endapan daun ini merubah aroma daripada air tersebut, maka nggak ngapa-ngapa. Ya. Contoh juga betulil muqas, mutaghayyir betulil muqas, berubah air dengan sebab diam kelamaan diam air itu kadang-kadang menjadi berubah, maka nggak ngapa-ngapa. Ya. Yang nggak boleh itu dirubah dengan sesuatu yang baru, yang nggak dibutuhin sama itu air, begitu aja garis bawah. Air banyak berubah dengan sesuatu yang tahir, yang suci, yang nggak dibutuhin sama itu air, yang dapat berubah warna, bau atau rasanya. Kalau kita gede lebih daripada 20, kita tuangin umpamanya kopi 1 termos, berubah tuh air jadinya hitam, maka itu air nggak boleh dipakai berwudu, kecuali setelah warnanya kembali asal. Wal qismur rabi' ma'un najsin. Yang keempat adalah air yang hukumnya najis. Wa huwa alladzi halat fihi najasatun, yaitu air yang wahwa duna qullatain, air yang nggak nyampe 2 qullah kecemburan sama najis. Kecemburan sama najis menjadi najis. Bak mandi kecil, sering banget tuh toilet baknya kecil banget, sehingganya istinja kita pipis cewek. Orang kadang-kadang bisa anak kecil tuh pipisnya berdiri, habis itu istinjanya berdiri, hipret daripada istinjanya dia kepada ember tersebut, pada bak tersebut, itu hukum airnya udah bukan mustakmal lagi, najis. Hukum airnya menjadi najis. Aukana kullataini fataghayyara, atau 2 kullah tapi berubah dengan sebab kejatuhan
najis. Jadi air 2 kula itu kalau kejatuhan najis, kalau berubah maka hukumnya menjadi mutanajis. Kalau kejatuhan benda yang suci berubah, hukumnya menjadi ma'un musta'mal. Ya. Faslun wa juludul mayyitati tutharu bittibaqi wallahu a'lam bissawab. Ya, barangkali ada makanya. Berikut mah nanya ya. Minimal ya. Ada dua pesan yang ini kadang-kadang juga terjadi di kaitan dengan air suci yang mensucikan semacam aqua seperti ini, apakah bisa dikatakan suci mensucikan atau tidak? Kalau pakai beberapa kejadian di masyarakat, kalau misalkan ada pertemuan di situ susah air yang bersih atau yang susah yang besar, kadang-kadang dipakai berwudu. Ini apa sebelah sini ataupun juga ini bisa dikatakan suci mensucikan atau tidak? Yang kedua kaitan musta'mal. Kalau dalam keran terus sudah kita pakai wudu jatuh ke bawah, terus terperangkap ke kita, ini bagaimana hukumnya? Dan tata cara menggunakan yang musta'mal ini bagaimana? Pertanyaan pertama, ada 2 pertanyaan. Oh, 2. Ada kaidah fikih al-fiqh yahkum bil dhawahir. Syariat itu menghukumi yang terlihat. Jadi kelihatannya di aqua itu air masih seperti bentuk pada asalnya, maka hukumnya seperti yang kelihatan. Air itu ketika jatuh dari langit atau nyumber dari sumber kan seperti ini kelihatannya, maka hukumnya seperti itu. Syariatmu. Contoh juga ini, kita nggak tahu nih hakikatnya dia suci apa najis, bukan najis kita nggak tahu diinjak sama anak kecil. Tapi syariat menghukumnya yang zahirnya. Zahirnya nggak ada yang menajiskan. Begitu juga air aqua. Jadi sah untuk pakai air aqua itu sah. Ya. Yang kedua, bagaimana cara menghilangkan air musta'mal? Perlu diketahui air musta'mal itu tidak bermudarat. Kalau jatuh kepada badan tidak bermudarat, tidak menajiskan. Nggak ada hukum apa. Air musta'mal itu air bekas wudu, ya. Bermudarat ketika jatuhnya kepada air yang nggak nyampe 2 kula, sehingga hukum air itu berubah. Yang tadinya mutlak menjadi musta'mal, yang tadinya bisa dipakai bersuci menjadi itu mudarat, membahayakan. Jadi caranya kita kalau bak kita kecil begitu, umpamanya nggak ada kerannya, ada ember doang, kita ambil, kita wudhunya di tempat yang nggak menyiprat ke situ. Ambil lagi niat yang tiram. Kalau nyiprat daripada tetesan ini ke situ, kalau dari tetesan tangan nggak apa-apa karena niat yang tiram. Kalau dari tetesan ini menjadi hukumnya musta'mal. Air musta'mal itu sendiri nggak masalah, nggak masalah. Dipakai membersihkan baju juga boleh, membersihkan ya, bukan mensucikan. Dia bisa membersihkan, tapi kalau kena badan, kena kain gitu, nggak najis kain gitu, tetap suci kain, kecuali airnya bukan najis, kena kain kita jadi boleh pakai aqua untuk boleh. Kalau nggak ada botol, makanan yang tadi, nggak ada yang nanya. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا تغسل كل عوبة واستر لنا العورات وآمن روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي الحمد لله لا نعم الله
الحمد لله على بركات الله، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا، والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج، يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج، يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج. اللهم احشرنا في زمرة أبي الخير التجاني وأمدنا بمدد ختم الأولياء الكتماني. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى